pakai. Sebelum berangkat kita berdoa dulu ya. Baleli. Ini sapar sana. Masya Allah guys, ini jadi sapar sana. loh Bapak. Jadi hari ini kita udah sampai. Gimana perasaan Bapak di desa Banjarsari, Warung Gunung? Ya kan benar? Iya benar. Gimana Bapak perasaannya? Alhamdulillah senang ya. Masya Allah. Kita bisa sampai dengan selamat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti balik lagi dengan kondisi selamat. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Terima Semoga kasih Bapak. PKM kita berjalan apa Pak? Amin, Jaya. lancar. Jaya, jaya, jaya. Jaya ya. Harus malah di hati emang. Mentari tersenyum di ufuk timur, burung bernyanyi iringi pagi, angin berbisik lembut di telinga, waktunya bangkit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, mungkin kurang lebih itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga desa Banjarsari, kepada para pejabatnya, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, dan dua RT. Ya. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang, program studi teknik industri. Jadi kami mohon izin di sini. Yang mencetak sarjana itu ribuan, berarti satu harus berbanding berapa bertaruh ya. Jadi kaget konsulting itu jadi PNS, kaget konsulting jadi kepala desa gitu ya. di sini kita dari kelompok 2 ada saya sebagai Dania, ada Kak saya Laili, ada Saya Rizal. Saya Satria. Saya Fauzan. Oke, di sini kita kan tadi udah dari kelompok 1 itu pembuatan summary ibu-ibu. Dari kelompok kita, kelompok 2 itu ada dari Kak, tolong dari slide pertama. Oke, kita ini ada dari sosialisasi pengemasan produk sabun cuci piring untuk meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan usaha masyarakat. Oke, boleh kan lagi? Oke, sebelumnya kan kita harus tahu apa itu kemasan ya Kak. Kemasan itu kemasan ya ibu-ibu. Kemasan adalah wadah atau pembungkus produk, yaitu berfungsi untuk melindungi, menyimpan, dan juga untuk mempercantik dari produknya agar terlihat lebih menarik di mata kita sebagai konsumen. Selanjutnya ada kenapa sih kemasan itu penting? Yang pertama itu kemasan adalah wajah produk. Jadi kalau ada produk nggak ada kemasan kan aneh ya ibu-ibu. Oke, yang kedua itu sebagai media promosi. Karena dari tampilan luar itu akan membuat pembeli itu bisa menilai kalau ini produk kita gitu. Tapi yang ketiga itu melindungi produk agar tetap bersih, tidak ada debu dan juga awet. Dan yang keempat itu dapat membedakan produk kita dari yang lain di pasaran umum. Jadi pembeda kalau itu punya kita. Slide selanjutnya Kak. Oke, fungsi kemasan. Yang pertama itu melindungi, yang kayak sama aja sih Bu. Seperti tadi yang pertama itu melindungi produk. Itu berfungsi untuk mendasar biar produk kita itu tidak terkontaminasi. Yang kedua memberi identitas produk. Yang ketiga itu menarik perhatian pembeli agar membeli produk kita. Yang keempat, yang keempat itu ada media promosi dan branding yang murah. Jadi bisa warna itu sebagai wajah produk kita biar orang kenal kalau ini nih produk ibu-ibu gitu ya. Oke, yang kelima itu memudahkan distribusi. Jadi pendistributor tuh jadi tahu kalau ini bisa dikelompokkan, ini produk ibu A, ini produk ibu B gitu ya. Oke, slide selanjutnya akan dimaterikan oleh Kak Leli. Silakan. Baik ibu-ibu, gimana nih Bu, masih semangat apa enggak Bu? Agak panas ya, itu kayaknya yang kerudungnya itu Gak apa-apa ya Bu, kalau bisa ngomong ini kualitas
penting. Ini materi cocok banget buat ibu-ibu yang punya bisnis di rumah ya, bisnis online yang sering jalan di Car Free Day, di pasar-pasar malam ya, atau enggak di pinggiran jalan depan rumah. Itu ini menurut saya ini sangat amat berfungsi ya informasinya. Yang pertama, 70% keputusan pembeli terjadi saat melihat produk pertama kali. Maksudnya gimana sih? Sebentar ya. Nah, ibu-ibu kalau misal melihat produk pada toko kan biasanya kita lirik yang menarik dulu ya, yang menarik mata, yang menarik perhatian, yang warnanya cantik, bentuknya ciamik ya Bu ya. Nanti ibu lihat, ibu lirik kalau misal, oh saya cocok nih, saya ambillah ya. Ya, seperti itu untuk yang di opsi pertamanya. Untuk yang di kedua, kemasan itu cara ngomong produk atau pembeli. Cara ngomongnya gimana sih? Jadi produk atau kemasan itu bukan hanya sekedar bungkus aja Bu, tapi lewat warna, tampilan, kemasan kita bisa tahu kalau misal produk ibu-ibu ini berkualitas dan layak untuk dicoba. Nah, untuk yang ketiga masih jas. Ada yang namanya desain menarik dan konsisten, membangun kepercayaan serta membedakan produk dari pesaing. Kalau misal ibu-ibu ya ada bisnis jualan makanan, jualan minuman, atau mungkin produk sabun seperti kita, kan yang dijual gak cuma satu orang ya, ada yang namanya pesaing 1, pesaing 2, pesaing 3. Nah, dengan cara kita membuat desain yang menarik dan konsisten, sama nih warnanya, ini kan warnanya kuning ya Bu, ada yang warnanya kuning juga, dan juga ada yang warnanya merah. Nah, kalau misal dia konsisten secara terus menerus, orang bakal kenal kalau misal, maaf ibu namanya siapa? Ibu Lia. Ibu Lia. Nah, misal ini adalah produk brand dari Ibu Lia. Orang yang lihat, ibu-ibu yang lain yang lihat, oh ini brandnya dari Ibu Lia nih, sabunnya kayak gini, enak, lembut, oh warnanya lucu ya, bisa buat ditaruh mungkin di kamar mandi yang bersih, yang bisa buat tamu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang keempat, kemasan itu berfungsi ganda sebagai pelindung sekaligus alat promosi langsung ya, daripada kita bayar orang, apalagi influencer buat UMKM kecil. Untuk produk seperti ini, produk dalam alat promosi langsung, jadi produk itu merupakan atau kemasan itu merupakan alat promosi langsung atau iklan mini yang dimana itu cukup murah, dengan cara orang melirik saja itu sama saja seperti iklan. Nah, untuk selanjutnya, nah ada yang namanya kasus yang sering terjadi. Mungkin ibu di sini nggak terlalu kelihatan ya Bu ya. Ini tuh di sini ada yang namanya kasus. Ini biasanya ibu yang suka main sosmed ya. Ibu ada yang pada punya sosmed nggak? Punya. Pada punya Facebook nggak Bu? Punya. Kalau di Facebook pasti jangan lagi liburan nih saya. Gitu ya. Nih, ini ada kasus. Nama akunnya ini Bintang Laris Manis ya. Nah, di mana dia ini postingnya adalah produk jualannya. Ibu coba tar dulu nih. Ibu yang dari Manasa di belakang namanya siapa ibu yang berping? Ibu Arum. Oh, Ibu Rum. Oke, Ibu Rum, menurut Ibu Rum itu Raka Bintang akunnya jualan apa Bu? Oli ya. Jualan oli ya. Kalau misal kita jualan oli salah apa enggak Bu? Enggak dong, enggak salah. Karena enggak salah. Dan kelihatannya udah warnanya hitam. Ada yang percaya nggak kalau ini sabun? Enggak. Percaya ya. Kalau misal dipakai jadi itu gak enak ngomong ya Bu ya. Nah, ini ada captionnya nih, ada kata-katanya nih. Sudah ready, sabun mandi, siap COD sampai ujung kulon katanya. Langsung let's goin aja, ini stok menipis. Oh, bikinnya cuma 5 ya. Bikin sabunnya cuma 5. Nah, ini adalah kasus yang sering terjadi nih, biasanya sama UMKM kecil yang mungkin belum paham bagaimana cara membuat packaging yang menarik dan agar bisa terjadi ada yang namanya mini iklan. Yang pertama, kesalahannya apa sih? Nih, dia ini masih menggunakan yang namanya botol bekas air mineral ya. Botol bekas apa Bu? Ini mereknya apa sih? Aqua. Apa ya? Iya, mereknya Aqua. Ini emang murah, tapi terkesan tidak higienis. Kalau misal dibandingin sama produk kita ini. Kalau misal dibandingin sama produk kita, ibu lebih percaya mana? Beli yang modelannya seperti ini atau yang seperti ini? Beda jauh. Oh, yang ini ya. Kenapa yang ini? Nah, karena masih pakai botol bekas, orang ngiranya oli samping, oli garden, jangan salah ya Bu ya. Nih, yang kedua kesalahannya apa? Tidak ada identitas produk, nggak ada
tanpa identitas itu dapat menghilangkan kepercayaan customer atau pembeli dan daya saing juga dapat meningkat dan juga kehilangan peluang dikenali sebagai merek yang bernilai di mata konsumen. Kesannya seperti apa tuh? Seperti remeh ya, produknya murahan gak ada brandnya ya Bu ya, kayak gitu. Nah untuk yang keempatnya warnanya tidak menarik, sama kayak burung tadi katanya saya apa Bu? Oli ya? Oli apa? Aduh, error mas. Nih, citra brand tidak profesional dan muncul persepsi negatif. Kalau misal ada orang, oh orang ini jualan oli kali ya, masa orang jualan oli di showroom motor kan dia masih make sense ya Bu ya. Jualan oli di misal food court kan orang nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal gitu ya Bu ya. Nah untuk yang terakhir nggak ada label. Betul sih tadi Ibu yang berjualan siapa? Ibu Yani. Iya tadi Bu Yani bilang ya nggak ada mereknya. Bu Yani nggak mau beli, nggak mau ya. Aku juga nggak mau kalau mau ya. Tadi tadi ya. Dikasihnya dua orang. Ya PP. Yang terakhir nih nggak ada label. Ya jadi sulit bagi konsumen untuk mengingat, membedakan mana produknya Bu Yani, mana yang bukan produknya Bu Yani ya, dan dapat untuk membuat kompetitor ini membeli semua produk Bu Yani yang mungkin udah tahu kualitasnya bagus ya, dibeli dikasih brand sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih cara untuk membenarkan kesalahan yang sering terjadi mungkin pada UMKM yang masih sering terjadi yang seperti tadi ya Bu ya? Setelah ini bakal dijelaskan sama rekan saya Mas Riza. Terima kasih ya Ibu. Ya. Baik Ibu, saya mau meneruskan tentang materi yang tadi. Itu cara menentukan membuat kemasan yang menarik agar dapat meningkatkan daya tarik dan berkelanjutan usaha masyarakat. Selanjutnya itu dibagi menjadi 3 Bu. Yang pertama itu menentukan konsep, lalu pemilihan wajah yang tepat, dan yang ketiga desain label yang menarik dan informatif. Lalu yang pertama itu kan menentukan konsep Bu. Jadi kita itu harus menentukan konsep nih. Konsep kita mau kayak gimana? Contohnya misalkan botolnya mau dibentuk kayak gini agar lebih menarik, kayak gitu Ibu. Lalu yang kedua pemilihan wadah yang tepat. Kita itu harus memilih nih, kita mau pakai botol yang bening atau yang gelap kayak ini agar lebih menarik. Contohnya kayak gini, ya kan warna merah kan jadinya lebih kelihatan atau lebih gemuk ya Bu ya. Ya jadi kita tuh harus bisa menentukan tuh harus memilih botol. Kita tuh harus memilih botol siapa. Lalu yang ketiga itu ada desain label yang menarik dan inovatif. Nah jadi desain label itu yang seperti ini Bu. Jadinya kita itu harus mencantumkan, misalkan di sini kan ada logo Universitas Pamulang tuh. Jadi kita tahu kalau sabun itu diproduksi oleh Universitas Pamulang. Lalu di sini ada nama produknya. Lalu di situ kan ada unggulan apa sih di sini? 99% basmi kuman Bu. Dan harganya juga hemat. Mas Bang. Tadi dari presentasi semuanya itu kesimpulannya kemasan itu bukan cuma wadah untuk produk kita, dan kemasan juga kemasan yang bersih, rapi dan punya identitas. Produk UMKM mempunyai terlihat lebih profesional, sedikit besar kemasan, kita yang lebih naik jangan meningkat, karena kemasan yang menarik, inovatif dan berkesan bisa jadi awal buat usaha kita yang dikenal oleh masyarakat. Nice Bang. Nah, aku mohon Ibu udah pakai corong nih Ibu biar nggak berantakan dimasukinnya. Jangan satu lagi ya Bu. Diambil dulu. Jadi emang warnanya kalau kayak gini Bu sehari. Iya dia gabung sama dan bisa dipakai. Iya betul. Jadi kita ya, emang jangan itu kan ya nanti kalau request sendiri mau pakai muka Ibu juga boleh. Iya ditaruhin gitu. Ini Ibu boleh ditaruh seperti ini ya. Oke, ini untuk yang
yang warna kuning pokoknya perbedaan dari baru sama dari sehari gini kayak gini. Berarti terkos dua-dua sama Bahan yang digunakan untuk membuat deterjen cuci piring. Teman-teman, presentasi kelompok kita nggak cor di tepuk tangan. Ini semua berkat Kak Leli semuanya berkat tim kita sebenarnya. Apalagi ada Pak Rusmala, gimana Pak Rusmala? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Kelompok kita. Luar biasa kelompok dua ini sangat menginspirasi ibu. Jadi ibu itu semakin bersemangat ya karena menyampaikan materi ya sangat bagus, sangat profesional sekali. Soalnya biasa Akunnya bintang Laris manis. bintang laris manis. Ya. Jadi jangan lupa di follow bintang laris manis biar makin laris. dan luar naga. Oh, banyak tetap bisa bersama. Ya, terima kasih buat kakak-kakak semua. Semoga sukses selalu ya. Terus acaranya lancar. Seru banget, seru banget. Baik-baik semua ya. Banyak ilmunya juga. Ya, banyak ilmunya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini pada bikin itu ya usaha-usaha UMKM. Terima kasih kakak-kakak. Kesannya pokoknya luar biasa ya. Ini Universitas Samulang, sukses buat mahasiswa-mahasiswinya ya. Terima kasih, Bu. Kelompok 2 sukses terus ya Kak. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, makasih.